terancam oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, di mana di pasal 4 junto pasal 16-nya, bahwa di pasal 4 itu huruf A angka 2 itu diatur salah satunya berpidato atau mengatakan sesuatu yang didengar, yang diketahui untuk didengar oleh orang atau orang banyak, yang mengungkapkan kebencian, etnis ya. Kemudian etnis ini kalau dalam pendahuluan, ketentuan umum itu dinyatakan termasuk etnis itu adalah agama. Ya, jadi etnis itu adalah agama. Nah, di sini di dalam pasal 16-nya diatur tentang ancaman hukumannya. Orang yang melakukan demikian diancam dengan pidana 5 tahun. Kurang lebih ya segitu. Kejadiannya di mana, Pak? Kejadiannya di Komplek Kafling Sumber Barokah. Hari Selasa, tanggal 6, kurang lebih sekira jam setengah 1 atau jam 1 siang. Untuk pelaku sendiri orang mana, Pak, dari mana? Pelaku warga di sekitar situ saja, gitu ya. Inisialnya MR, itu ya, kita melaporkan hal itu. Ada berapa orang, Pak, pelaku? Pelaku satu. Itu ya, pelaku satu. Karena di sini pelaku itu adalah siapa yang mengatakan sesuai dengan undang-undang. Itu ya, yang tidak mengatakan walaupun ada di situ, walaupun dia melakukan tindakan yang lain, tapi tidak bisa dinyatakan itu. Motifnya apa sih? Motifnya kami belum mengetahui. Kami juga tadi diskusi lama dengan Pak Kanit ya, dengan Pak Kanit diskusi ya, tentang motif kita belum dapatkan. Nanti itu ranahnya penyidik lah ya. Gitu ya. Tapi yang paling penting di sini, sesuai dengan diskusi kami tadi, ini adalah menyangkut tatanan sosial masyarakat. Ya, undang-undang itu secara tegas lahir untuk memitigasi adanya konflik-konflik sosial yang berlatar belakang agama. Itu loh ya. Ini oleh negara betul-betul dibatasi, tidak boleh ini terjadi. Nah, karena ini terjadi, kami tadi berharap ada tindakan hukum tegas dari kepolisian. Tujuannya apa? Agar menjadikan sadar pelaku dan juga akan menjadikan tahu kepada masyarakat umum. Gitu ya. Mengapa hal ini penting? Karena begini. Ini kan kalau kita katakan di dalam sini, di dalam materi ini, itu ya. Boleh ditunjukin, Pak? Oke. Nah, ini. Oke ya. Ini labdu. Kami belum laporan karena kita akan mengkaji jangan sampai lepas ketentuan jeratnya. Gitu ya. Maka kita nanti akan mendalami, dari penyidik akan mendalami lebih lagi karena ini kan dari undang-undang, yaitu bukan KUHP. Jadi supaya lebih menggigit lagi. Itu begitu. Untuk masalah seragama, Pak, apakah sudah koordinasi dengan MUI Karawang? Begini, kita tanpa adanya laporan, kita tidak bisa koordinasi dengan siapapun, karena itu bisa saja menjadi sebuah tindakan-tindakan kebencian lainnya yang tidak punya dasar. Tapi dengan adanya laporan ini, kami akan berkoordinasi dengan banyak pihak, itu ya, karena ini berbahaya, itu ya. Bahasa ini sudah, kalau kami diskusi tadi itu mengarah kepada ada muatan unsur paham radikal. Ya, ini yang bahaya. Karena begini, kata-kata yang bersangkutan itu, kata-kata pelaku itu adalah ketika ditegur suruh diam itu kan. Boleh dibacakan, Pak? Gini, ketika adik saya, itu ya, korban ini mengingatkan, diam kamu, keluar, gitu ya. Karena kan ibu saya itu sedang sakit, gitu ya, di dalam. Jadi ada keributan itu disuruh pergi. Pertama tidak digubris ini. Terus adik saya, korban ini, pelapor ini terus semakin keras mengingatkan. Lalu kemudian pelaku itu ya mengatakan, diam kamu saya gorok, kamu saya bunuh kamu, itu ya. Kamu juga halal dibunuh, keluarga ini halal dibunuh, keluarga ini keluarga murtad, saya usir keluarga ini keluarga murtad. Itu ya. Nah, kalau kami diskusi tadi,
gitu ya. Ini mengerikan. Benar, Pak. Gitu loh ya. Ini unsur-unsur paham radikalisme itu ada di sini. Gitu loh ya. Nah, maka kami ini mungkin tidak berhenti di sini. Kami akan mengkoordinasikan dengan MUI untuk segera menindaklanjuti situasi ini. Ya, jangan sampai terlambat atau kemudian hanya saling salah menyalahkan, saling seandainya tidak. Kita ingin nanti setelah ini kita akan koordinasi dengan MUI karena ini sudah merupakan tindakan hukum. Itu loh ya. Kalau tindakan hukum, itu loh ya. Ini supaya adanya pencegahan terhadap kemungkinan ke depan. Nah, kami juga akan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah lainnya, mungkin juga termasuk dengan Badan Penanggulangan BNPT untuk teroris, itu ya. Kita juga akan berkoordinasi, itu ya. Itu seperti itu. Untuk langkah selanjutnya Pak, terakhir Pak, bagi si korban nih Pak, ibu sendiri, apa langkah selanjut hukumnya yang akan ditempuh? Ya, jadi begini, ini sudah permulaan yang bagus ya, dari Pak Kanit juga, dari Pak Kanit dan penyidik tadi, nanti akan tunjuk penyidiknya, gitu ya. Sementara tadi, jadi ini jangan sampai ini lolos, itu loh ya, jangan sampai ini lolos. Maka ini nanti akan ada pendalaman. Tadi kalau menurut Pak Kanit, nanti saya juga akan diundang, itu loh ya, untuk diskusi pendalaman mengenai labdu ini. Maka dikatakan ini labdu dulu Pak, jangan LB dulu, itu ya, supaya nanti jangan sampai ini ada kebocoran, itu nanti malah menjadi lemah. Pak, bentuk persekusinya bentuknya apa Pak dari terhadap pelaku korban? Ya, Bentuk persekusinya apa, kekerasan dan itu kata-kata dan ancaman. cuman. Nah, jadi tadi kata-katanya diam kamu, saya gorok kamu. Nah, itu loh ya. Keluarga ini halal saya bunuh. Nah, itu kan. Jadi keluarga ini keluarga murtad, halal saya bunuh. Yang dimaksud murtad Fisik, itu apa, kekerasan Pak? fisiknya Yang ada, dimaksud Pak? dia itu murtad itu apa? Ya, yang dimaksud murtad itu nanti MUI yang menjelaskan. Oh, iya. Karena tadi Pak kan juga Kekerasan fisiknya apa? Ada nggak? kalau terhadap pelaporan ini tidak ada. Ya, untuk laporan ini. Untuk masalah tadi maka kan kami diskusi juga apakah ini ada kaitan dengan peristiwa yang dilaporkan di Jambi Timur, Polsek Jambi Timur. Iya, tapi korbannya berbeda. Maka pelaporan juga berbeda, maka objek laporan juga berbeda. Yang mengucapkan Karena itu kan ada sepertinya ancaman nih, nah, keamanan untuk si korban sendiri gimana? Apakah ada perlindungan? Ada perlindungan? Kami belum mempertimbangkan untuk kemungkinan ke lembaga perlindungan saksi dan korban, gitu ya. Tapi itu dapat kami pertimbangkan sesuai dengan perkembangan nanti. Gitu. Tapi pada prinsipnya dari pihak Polres, itu ya, dalam hal ini Kanit, sangat berharap untuk bisa melaporkan seluruh perkembangan yang ada. Kami diminta untuk lebih proaktif lagi. Gitu. Pak, terlapornya siapa Pak? Kalau boleh tahu? Saya menginisial saja ya, Iya. atau MR saja ya. statusnya Pak pengurus atau apa Pak di ponpes tersebut? Saya tidak tahu. Belum tahu ya. Saya no comment tentang itu. Ya, saya no comment. Saya tidak tahu. Laki-laki berarti Pak? Ya. MR laki-laki. Laki-laki. Usianya sekitar berapa Pak? Usia mungkin di sekitar 55 tahun atau berapa tahun. Gitu. Intinya 50 tahun lebih ya. Iya, India 50. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih, Pak, ya. Ambil foto Terima kasih. dulu, Pak. Terima Sama kasih. itu gambar Pak. Foto dulu Pak ya.